Shalom semuanya. Sudah lama nggak sharing ya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam. Tadi Pak Arifin bilang kita punya otoritas. Sama-sama bilang kita punya otoritas. Hal yang paling membuat kita menderita adalah ketika kita tidak bisa menguasai keadaan. Betul nggak? Kenapa kamu stres? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu kecewa? Karena kamu nggak bisa kontrol keadaannya. Betul? Kenapa begitu stres ketika kamu nggak bisa kontrol keadaannya? Karena manusia diciptakan untuk berkuasa atas keadaan. Ketika kamu nggak bisa menguasai keadaan, itu sangat stres bagi kita. Karena kita diciptakan bukan untuk tidak berkuasa. Masuk akal sampai sini? So hari ini, mari merdeka. Kamu bukanlah korban terhadap apa yang terjadi untuk hidupmu. Kamu adalah umat yang dipilih yang memiliki otoritas atas keadaanmu. Amin. So, tak peduli masa lalu, kau memilihku dan sempurnakanku. Tapi kuncinya apa? Ada di refnya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Intinya apa? Percaya dan berserah. Amin. Gak ada yang amin. Nah gitu dong. Ya, kan udah lewat pemilu ya. Oke, jangan tegang-tegang dong. Tema 2024 kita adalah Kingdom Influence, yaitu pengaruh kerajaan Allah. Sebelum Anda berpengaruh, Anda harus dipengaruhi, betul gak? Betul? Anda harus dipengaruhi lebih dulu. Biarlah kerajaan Allah itu seperti benih yang tinggal dalam Anda, sehingga itu bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan burung-burung hinggap di dalam pohon itu. Itulah hidup saudara yang ditetapkan sama Tuhan. Anda harus dipengaruhi sama kerajaan Allah, baru bisa mempengaruhi hidup dunia. Saya jelasin pelan-pelan ya. Nah, anggap aja ini Bible, oke? Anggap aja Bible. Karena ngambilnya di Google ya. Tema minggu ini, saya percaya ini ada prakteknya. Saya nggak bisa selesain dalam hari ini begitu aja pengajaran ini. Kita harus sama-sama melakukannya. Steward of God's authority, pengelola otoritas Tuhan. Tuhan memberikan otoritas bagi manusia, Adam dan Hawa yang pertama kali, untuk dikelola. Bumi ini harus dikelola sama Adam, betul? Jadi kita ini pengelola dari otoritasnya Tuhan. Masuk akal? Nah, dalam Bible, cerita utamanya tentang authority, tentang otoritas. Ferdi udah nyampein bahwa authority ada kata author, yaitu penulisnya, betul? Nah, dari sang penulis menciptakan kita, dikasih authority sebagian dari hidupnya. Amin. So kita memiliki authority karena kita mengenal sang author. Amin. The author of our life. Ya. Kamu lihat, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menciptakan manusia. Beresit bara Elohim et Hasyamaim Faet Ha Arets. Kemarin udah belajar, oke? Pada mulanya Tuhan ciptain Adam, Tuhan kasih otoritas, betul? Kejadian 3, Adam buang otoritas karena lebih pilih dosa daripada otoritas. Yesus datang memulihkan otoritas kembali dalam kita, betul? Dan dia memakaikan jubah yang baru. Di kitab Wahyu kita memerintah bersama dengan dia di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Jadi kamu lihat dari Kejadian sampai Wahyu, story-nya tentang authority, gak ada yang lain. Oke? Amin. Kamu lihat ini purpose-nya manusia. Kamu boleh punya profesi apa aja, kamu boleh pelayanannya apa aja, pekerjaannya apa aja, tapi jangan pernah hilangkan purpose of your life. Ya,
Kalau kamu jadi dokter, purpose-nya ini. Kalau kamu jadi pendeta, purpose-nya ini. Kalau kamu jadi penyiar, purpose-nya ini. Kamu jadi pemerintah, jadi presiden, purpose-nya ini. Semuanya purpose-nya ini. And God bless them. Kejadian 1 ayat 28 ya. Saya pakai bahasa Inggris karena lebih mantep gitu. Ya. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. And have dominion. Sama-sama bilang have dominion. Over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Jadi untuk semua yang bergerak di bumi ini, semua burung di udara, semua ikan di laut, semuanya berkuasa. Oke? Manusia tidak diciptakan untuk menguasai manusia yang lain. Betul? Penyalahgunaan authority itu yang membuat semuanya hancur. Karena kita pengen berkuasa atas manusia lain. Manusia nggak diciptain untuk menguasai manusia lain. Oke? Nah, ada kata have, dominion. Saya kasih tahu story-nya. Sebelum kita masuk sebuah identitas yang begitu keren kita di dalam Yesus Kristus. Are you ready? Oke. Ada kerajaan yang Tuhan berikan pertama kali untuk Adam, yaitu have dominion. Bumi ini adalah wilayahnya manusia yang Tuhan kasih buat manusia menjadi raja atas bumi ini. Betul? Nah, tapi jangan lupa bahwa di dalam Kejadian dikatakan bumi itu berbentuk kosong waktu Kejadian 1 ayat 2. Betul? Di sanalah ada kerajaan iblis yang juga ada. Sehingga ada dua kerajaan waktu Adam di bumi, yaitu kerajaan kegelapan dan Adam yang tadinya dia di pihak kerajaan Allah. Tapi pada Kejadian 3 ayat 4, kerajaan kegelapan menipu Adam. Dikatakan kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu sebuah identitas yang ditipu sama iblis. Adam dan Hawa sudah seperti Allah. Gak perlu tambah makan buah, akan seperti Allah. Justru ketika dia makan buah, malah dia gak seperti Allah. Nah, kan sampai sini. So, Adam kena tipu, Adam dan Hawa. Akhirnya Adam kehilangan kerajaannya. Adam kehilangan otoritas. Apa bukti Adam kehilangan otoritasnya? Dikatakan begitu dosa masuk, maut menguasai manusia. Dan Yesus bilang, musuh yang terakhir manusia telah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus, yaitu apa? Maut. Karena itu kita bisa berkata, maut di manakah sengatmu? So maut dikalahkan sama Yesus. Amin. Nah, manusia dikalahkan oleh maut dan semua keturunan daging. Kita ini keturunan Adam, betul? Tidak ada manusia, Tuhan gak menciptakan manusia lain selain Adam, percayalah. Ya mungkin Tuhan menciptakan ada satu lagi, siapa? Adam misalnya. Enggak ada. Semua dari Adam dan Hawa. Ya. Nah, lalu dia kehilangan kerajaannya. Ya. Lalu datanglah Yesus dengan kerajaan Allah. Ketika dia keluar dari padang gurun, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa dia bilang sudah dekat? Karena rajanya sedang hadir. Amin. Ketika raja hadir, semua bentuk kerajaannya, fasilitasnya semua juga ikut hadir. Amin. Oke, ayo kita baca dengan perspektif kerajaan karena kita ini rock. Amin. Ya, ini bukan metal tapi Father, Son, Holy Spirit ya. Oke. Kalau teman-teman baca di Matius 4 ayat 8 sampai 9 ya. Iblis mengatakan Yesus untuk sembahlah dia. Betul? Sembah aku. Dia bawa ke gunung yang paling tinggi. Lalu dikatakan, kamu lihat semua kerajaan yang ada di dunia ini.
Kalau kamu menyembah aku akan memberikannya kepadamu. Lihat, pertanyaannya, kenapa iblis bisa nawarin Yesus? Disclaimer, iblis tahu siapa Yesus. Betul? Ada orang yang kerasukan, dikatakan, mau apa kamu di sini, anak Allah yang maha tinggi, waktu di Gerasa, betul? Iblis tahu siapa Yesus, tapi iblis nawarin Yesus tentang kerajaan di dunia ini. Dari mana iblis memiliki akses atas kerajaan di dunia ini? Coba, anak kuliahan kita berpikir dari Adam. Karena Adam telah kehilangan otoritasnya, sehingga kerajaan kegelapan memiliki otoritas atas bumi ini. Sehingga dia bisa nawarin otoritas itu ke Yesus. Oke? Tapi Yesus ngerti identitasnya. Sama-sama bilang identitas. Yesus ngerti, hanya kepada Allah saja kamu boleh menyembah. Akhirnya gagal iblis. Di sini kalah. Masuk akal? Ya. Jadi posisinya jadi seperti ini. Kerajaan kegelapan lebih kuat daripada keturunan Adam. Betul? Tapi kerajaan Allah lebih kuat daripada kerajaan kegelapan. Gimana caranya Adam bisa lebih kuat daripada kerajaan kegelapan? Karena sudah kalah. Betul? Grafiknya jadi begini. Kalau kamu nggak bisa ngalahin kerajaan ini, kamu bergabung dengan kerajaan yang lebih besar yang bisa mengalahkan ini. Amin. Jadi kamu mengalahkan, kamu bersama kerajaan Allah mengalahkan kerajaan kegelapan. Tapi ada syaratnya. Kamu harus submit kepada kerajaan yang lebih besar. Betul nggak? Mau nggak kamu ngomong kayak gini? Misalnya ada kerajaan ya, kerajaan Allah. Dia bilang gini, Yesus, saya nggak bisa ngalahin iblis. Tolong dong kalahin iblis. Terus oke, berarti kamu sekutu dengan saya ya. Karena kamu nggak bisa ngalahin, sekarang kamu di bawah saya. Saya kasih pasukan kamu. Saya kasih pasukan saya untuk kamu ngalahin iblis. Oke. Bisa nggak kamu sesuka-suka sama rajanya? Gak bisa. Karena dia yang ngasih kekuatan. Karena kamu gak bisa ngalahin. Nangkep sampai sini? Ini permasalahan kenapa banyak orang Kristen gak menang. Karena dia masih ngandelin dirinya sendiri yang sebenarnya udah kalah. Makanya kamu kecewa, makanya kamu sakit hati, makanya kamu marah. Makanya kamu gak punya otoritas. Karena kamu gak submit sama kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau kamu taat, obedience sama kerajaan Allah, itu menguntungkan kamu. Amin. Siapa yang mau untung? Siapa mau buntung? Kalau mau buntung teruslah egois. Buntung kamu lama-lama. Karena kamu dikuasai sama kerajaan kegelapan. Tapi kalau mau untung, rendah hati. Aku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Kasih tepuk tangan buat dia. Ini story singkat. Ini story singkat ya. Nah, beginilah kita bisa mendapatkan otoritas. Apa sih tugasnya kerajaan Allah? Apa sih tugasnya kerajaan kegelapan? Hanya satu kerajaan kegelapan agendanya. Untuk kita gagal berfungsi. Seperti Kejadian 1 ayat 28. Kamu gak bisa be fruitful, kamu gak bisa be multiply, kamu gak punya otoritas untuk have dominion. Masuk akal? Ya? Siapa yang hari ini kamu dikuasai oleh keadaanmu? Bukan kamu yang menguasai keadaanmu. Itu membuat kita banyak powerless Christianity. Ya? Ada yang sakit hari ini? Kalau nggak percaya kita buktikan. Ada yang sakit hari ini? Wih, pikir mau angkat tangan. Enggak kok nggak sakit, cuma gatel gitu ya. Oke. Ya.
Saya suka citanya kalau ibadah di anak muda ini semuanya seger-seger, ya. Jadi susah kita ngelihat kesembuhan karena semuanya masih sehat. Ya kalau udah jompo-jompo, ada yang sakit, saya Pak. Ada yang sakit, saya Pak. Udah banyak sakitnya. Jadi bisa lihat mujizat banyak. Tapi lebih baik jangan sakit lah ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Nah, ini kita masuk lebih dalam. Wih. Waduh. Nggak apa-apa, J. Mainkan, J. Ini direkam, J. Kalau jelek, J ya. Nggak bercanda. Oke. Masih tema yang sama, pengelola otoritas nih. Ada 3 hal yang teman-teman perlu tahu. Otoritas gak bisa berdiri sendiri. Otoritas, seperti Kejadian 1 ayat 28, itu harus berdiri pada ability dan appointed. Saya jelasin ya. Authority itu otoritas, ya. Ability itu kemampuan, appointed itu pilihan. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan bilang gini, mari kita menciptakan manusia. Kita dapat appointednya. Siapa yang dipilih? Manusia. Gak ada yang lain. Oke? Manusia punya roh, jiwa, dan tubuh. Untuk di bumi ini memerintah, kita butuh tubuh. Betul? Gak boleh cuma roh doang, gak boleh cuma jiwa doang. Harus tubuh karena diciptakan dari tanah. Masuk akal sampai sini? Sehingga, nih dengar baik-baik. Kalian ngerti nggak? Roh jahat itu ilegal di bumi karena dia nggak punya tubuh. Makanya dia harus merasuk tubuh manusia. Makanya dia harus masuk ke babi untuk ngambilin semua yang di bumi ini. Masuk akal sampai sini? Roh jahat itu ilegal. Karena itu kamu punya otoritas untuk mengusir roh jahat dari bumi ini. Amin, Tri. Haleluya. Your turn ya. Usir semua kuasa kegelapan. Kenapa kita bisa ngusir kuasa kegelapan? Karena kita ngerti prinsipnya. Roh jahat itu ilegal di bumi. Kamu harus pergi dari bumi ini. Karena bumi ini sekarang milik kita orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Karena itu jangan takut sama gelap, sama kuburan. Jangan takut. Siapa yang takut kuburan? Bertobat. Amin. Kamu telah ditipu sama iblis. Sepertinya pocong, tuyul gitu ya. Makanya nggak usah ditonton film-film setan itu. Beranak dalam kubur, nggak ada itu. Beranak di rumah sakit aja udah susah, mau di kuburan. Betul? Jadi jangan mau ditipu yang begitu-begitu. Ya. Ngerian juga Yesus. Disalib sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Itu lebih ngeri daripada pocong. Betul? Dicampuk, habis semuanya. Berdarah-darah, keluar darah, mahkota duri. Kebanyakan nonton film setan, mungkin kalau Tuhan Yesus datang dengan mahkota duri, kamu pikir setan kali. Begitu ngeri mukanya. Kebanyakan sih nonton film setan. Oke? So nggak usah ditonton begitu-begitu. Jaga panca indramu. Oke? Nah, appointed-nya dapat. Siapa? Manusia. Habis itu, be fruitful, be multiply, itu adalah ability. Manusia bisa memproduksi. Amin. Ya, dengan pria dan wanita bisa memproduksi. Be fruitful and be multiply. Ability. Have dominion itu authority. Pertanyaannya gini. Kalau kamu punya authority, gak punya ability, gimana caranya kamu mau mimpinnya? Karena kamu gak punya kemampuan apa-apa, cuma punya otoritasnya aja. Betul? Contoh seorang polisi yang gak bisa pakai pistol, yang gak bisa lari, perutnya gendut, overweight. Ada maling, dia boleh nangkep penjarain, tapi dia gak mampu menjarain. Karena dia ngejar aja gak bisa, nembak gak kena. Mau teriak, dia malu. Maling kata, ya lu kan polisinya. Kok lu teriak maling kan gitu. Nangkep sampai sini? Kamu punya otoritas, gak punya ability, ya juga bingung mau ngapain. Tapi ability, gak punya authority, juga kamu gak bisa gunain ability-nya. Ada orang yang membela kawanan kambing di kampung. Ada pencuri masuk, digebukin sama dia.
Tahu apa yang terjadi? Mau dipenjarain 7 tahun. Bela diri mau dipenjarain. Aneh ya? Itu yang terjadi dengan Israel hari-hari ini. Bela diri dihujat sama bangsa-bangsa. Oke? Ya, kita harus berdoa buat Israel. Itu nggak punya otoriti. Dia mukulin pencuri, dia yang mau dipenjara karena nggak punya otoriti. Terbalik, betul? Yang polisi, ya ini cuma contoh ya Pak Polisi ya. Kalau ada yang nonton Pak Polisi ya. Ya kalau ada Pak Polisi yang nggak bisa ability-nya, nggak bisa nembak, nggak bisa ngejar, nggak ngerti nulis surat tilang gimana, ya nggak ada gunanya. Paham sampai sini? Nah, inilah teman-teman semua. Teman-teman punya authority, teman-teman punya ability, teman-teman juga appointed. Semua ini mengarah pada identitas yang sangat firm di dalam Tuhan. Ini akan menghasilkan 3 ini dari ketika kalian memiliki ini. Saya jelasin dulu sedikit. Authority itu adalah legitimasi yang Tuhan kasih untuk kita memenuhi tujuan hidup kita. Karena kita harus have dominion. Kalau nggak dikasih otoritasnya, kita nggak mungkin bisa have dominion. Masuk akal? Sehingga Tuhan kasih authority supaya memenuhi maksud tujuan manusia. Ya. Ability adalah kemampuan atau peralatan yang Tuhan kasih untuk mengerjakan tujuan hidup manusia. Jadi toolsnya setelah dapat authority, kamu berbuat dengan ability. Nah, appointed adalah kekhususan, garis bawahi kekhususan yang diberikan Tuhan untuk seseorang melepaskan ability with authority. Contohnya adalah Saul. Saul punya ability mempersembahkan korban, tinggal bakar kok. Tapi dia nggak appointed, he is not appointed, dan he has no authority atas keimaman. Oke? Jadi dia punya ability, tapi dia nggak punya authority, dan dia bukan dipilih untuk mempersembahkan korban. Masuk akal sampai sini? So, appointed itu membuat orang itu jadi memiliki ciri khas, dan memang cuma kamu yang dipilih Tuhan. Nggak peduli masa lalumu kayak apa, kamu lahir dari keluarga apa, no, nggak usah pusingin. Musa juga bukan dibesarkan sama orang Israel kok. Musa dibesarkan di Mesir. Tapi Tuhan pilih dia ngebebasin bangsa Israel. Jadi nggak peduli, mungkin kamu diangkat orang, mungkin kamu nggak pernah kenal papamu siapa, papa kandungmu, mama kandungmu, kamu punya papa angkat, mama angkat, nggak peduli. Musa juga begitu. Karena sebuah bencana dia harus dibuang, dipiara sama Mesir. Tapi toh kalau Tuhan udah pilih, jadi besar juga. Amin. So jangan mau ditipu iblis lagi. Tapi aku masih gini kak, tapi aku masih gini. Makanya dengerin khotbah ini. Amin. Kalau nggak ngerti, nonton lagi di YouTube ya. Haleluya. Authority itu memproduce anointing. Kamu pernah dengar anak-anak Skewa yang di Perjanjian Baru yang ikut-ikutan ngusir setan? Lalu iblisnya ngomong apa? Yesus, aku kenal. Paulus, aku tahu. Kamu siapa? Dicabik-cabik sama setannya, kabur dia telanjang. Kamu baca di Perjanjian Baru, dicoba-coba ngusir Yesus, ngusir setan dalam nama Yesus, dia bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Spiritnya sama itu katanya, ya kan? Lah kamu siapa? Kamu bawa nama Yesus, Yesus nafas jangan-jangan, bukan Yesus dari Nazaret. Yesus yang beda, dicabik-cabik, nggak mempan. Kenapa? Karena dia nggak punya anointing. Amin. Anointing itu yang memberikan kita authority. Waktu Daud di anointing, jadi raja. Saul anointing, jadi raja. Roh Tuhan ada. Roh Tuhan keluar, gak jadi raja lagi.
anointing. Sama-sama bilang anointing. Makanya kalau kita berdoa, penuhiku dengan hadiratmu. Sungguh-sungguh mintanya. Karena kamu tahu dalam anointing ada authority. Amin. Ya. Ability create value. Ketika kamu punya kemampuan, kamu ada sebuah value yang besar. Betul? Contoh. Kamu bisa main drum secara otodidak, sama kamu belajar yang kamu jadi profesional player. Ya anggapnya misalnya saya sama Eca Sumantri, ibaratkan kayak gitu. Ability saya main drum nggak sehebat Eca Sumantri. Value-nya beda. Mana yang bisa duduk di atas raja-raja? Di hadapan dengan raja-raja. Kalau konser Indonesia kayak misalnya kemarin KTT ya di Bali ya. Apakah saya bisa dipilih main musik di sana? Nggak bisa, karena kemampuan saya nggak nyampe di sana. Oke? Tapi kalau seandainya KKR anak muda, ya mungkin Eca Sumantri juga yang dipilih karena dia lebih terkenal dari saya ya. Jadi saya ini nggak ada lebih bagusnya dari dia ya. Lebih tulus aja mungkin. Haleluya. Tohnya tulisan dia juga. Waduh, apes banget gue, nggak ada menang-menangnya ya. Nggak, itu gambaran. Nah, create value. Setiap kita punya ability. Amin. Ya. Waduh, waktunya nggak jalan. Oke, lanjut. Appointed itu memiliki karakteristik. Setiap kita punya karakteristik. Yang membuat orang kecewa adalah menuntut orang lain sama dengan pemikiran kita. Betul gak? Gaya kepemimpinan saya, gaya pembawaan khotbah saya, gaya saya menjadi minister bagi anak-anak muda, apa yang saya ngomong, topiknya apa yang sedang bangun, itu karakteristik saya. Dari saya cara berpakaian, gak pakai jas, casual dan lain-lain, itu karakteristik saya. Nah, kebanyakan orang yang kecewa karena nuntut, mestinya pakai jas dong. Mestinya ngomongnya lebih sopan dong. Mestinya begini, begitu. Karena dia nggak ngerti sebuah karakteristik dari yang dipilih. Amin. Nah, kalau teman-teman ngerti ini, teman-teman memiliki authority anointing, teman-teman memiliki value dalam ability, dan memiliki karakteristik. Oke. Berarti setiap kita beda-beda, betul? Kalian punya kehebatan di ranah masing-masing. So, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Amin. Amin, teman-teman. Oke. Sekarang gimana cara memperolehnya? Ini yang sulit. Untuk mendapatkan authority, tadi kita udah bahas di yang pertama. Kamu harus submit. Coba renungin, tanya diri kita. Kita udah submit belum? Kita submit gak sama pemimpin kita? Kita submit gak dengan Bapak rohani kita? Itu latihan. Amin. Banyak orang, kata Pak Arifin gini, orang yang taat belum tentu tunduk otoritas. Tapi orang yang tunduk otoritas pasti taat. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Saya garis bawahi gini, teman-teman. Anak muda, saya mau kasih tahu. Dalam hukum Taurat, 1-4 itu bagian kita sama Tuhan. Betul? Masuk ke 5, apa ayatnya? Hormatilah. Baru jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini orang lain punya. Betul? Itu tatanan Tuhan. Habis itu otoritas kamu siapa? Orang tua. Baru berkelakuan baik. Banyak orang yang berkelakuan baik di luar tapi gak hormat sama orang tuanya. Jangan ya. Sulit gak? Sulit. Apalagi papamu ngomongnya kasar. Kau punya masa lalu digebukin sama papamu.
Kau punya masa lalu yang papamu mungkin pergi ninggalin kamu dan lain-lain. Sulit gak? Sulit. Tapi kamu mau dapat anointing? Submit lah. Saya encourage. Amin. Mau untung? Apa mau buntung? Mau untung? Submit. Ketika kamu submit, otoritas itu turun atas kamu. Mau jadi bapak yang baik harus jadi anak yang baik dulu. Amin. Ability, gimana cara ngembangin ability? Work, nggak ada jalan lain. Bukan job, beda ya. Job and work, it's different. Work adalah bekerja. Bekerja itu bukan kutuk. Bekerja adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat kamu memaksimalkan apa yang di dalam kamu. Amin. Saya jadi pendeta hari ini. Saya khotbah. Habis kemarin kerja sampai jam 1 malam siapin khotbah. Saya nggak ngeluh. Kenapa? Karena saya tahu ini pekerjaan yang Tuhan pilih supaya memaksimalkan saya lebih lagi. Saya bisa maksimalin bikin khotbah. Saya bisa ngerti lagi tentang Alkitab. Makin lama makin pinter ngomong di depan umum. Itu mengeluarkan semua yang terbaik dalam hidup saya. So, anak GBI Rockaway Halim, His calling, gak boleh ada yang malas. Amin. Bilang kiri kanan, jangan ada yang malas. Malas tuh bukan mencerminkan perilaku remaja Kristen ya. Jangan malas, amin. Karena kamu butuh ability yang besar untuk mengelola authority yang besar. Amin. Nah, appointed. Ini yang sangat penting. Kamu dipilih. Luar biasanya menurut kacamata sorga. Tapi kalau kamu ngerasa semuanya seperti dunia, kamu nggak memiliki renewing mind, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Oke, dunia ini ngomong apa sih? Yang penting berbuat baik aja lah. Semua bisa masuk sorga. Kristen progresif ya. Yang penting berbuat baik aja lah. Semua bisa masuk sorga. Oh, yang penting itu uang. Kalau nggak ada uang, su apa? Sungkam. Kalau nggak ada uang, nah, kan? Kalau nggak ada uang, susah. Itu kata siapa? Kata dunia. Ya kan? Nggak ada uang itu syukur, ya, syukur maksudnya. Terus mengucap syukur. Bukan syukurin lu nggak ada uang, bukan ya. Renewing mind. Banyak sekali metode-metode dunia yang dipaksakan sama kita. Umur sekian harus punya sekian. Umur sekian harus punya rumah. Ya. Kalau lu miskin dikata-katain goblok sama salah satu yang buka kelas itu. Ya kan? Kalau lu miskin artinya lu goblok. Nggak usah didengerin yang gitu-gitu. Appointed time, appointed person. Kalau dia hidup di zaman Musa nggak punya uang, bos. Tapi hari ini namanya tercatat sampai hari ini kita masih dengar. Yang ngomong goblok-goblokin orang itu 4.000 tahun lagi juga nggak ada yang kenal sama dia. Tapi Musa sampai hari ini masih dikenal. Nangkap sampai sini? Dunia selalu ngejarnya begitu. Tapi kamu jangan sama kayak dunia. Ya? Kamu memiliki karakteristik dengan renewing mind. Kalau kamu bisa bebasin pemikiran kamu, saya agak lama di sini ya, oke? Kalau kamu bisa bebasin pemikiran kamu, keluar dari pemikiran dunia, kamu bisa ngalahin dunia ini. Tapi kalau kamu ikut arus dunia ini, kamu gak akan pernah bisa ngalahin dunia ini. Setuju gak? Waktu saya hanya bersaksi, kesaksian saya yang paling saya suka adalah ketika saya pulih sama papa saya. Ketika semua orang kecewa dengan papanya. Papanya kurang ajar, papanya kasar dan lain-lain. Saya memilih yang lain. Dunia bilang bahwa ya saya kan anak, mestinya bapak yang piara saya, mestinya bapak yang merawat saya.
Kenapa saya yang harus bertobat dan minta ampun? Saya ngerti otoritasnya. Saya nggak mau apa kata dunia. Saya mau kata sorga. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya pegang itu, saya olah gimana caranya ngampunin. Ketika saya ngampunin, saya turun otoritas. Hari ini Tuhan percayakan banyak anak-anak rohani. Amin. Jangan ngikutin kata dunia. Apa yang mustahil, itu mainannya Tuhan. Tuhan suka hal-hal yang mustahil, supaya menunjukkan dia Tuhan. Amin. Apa yang mustahil, bawa ke Tuhan siang hari ini. Kamu susah ngampunin, kamu susah, kamu pelit berkatin orang, bawa ke Tuhan. Kamu akan diubahkan, disempurnakan seperti anaknya, Yesus Kristus. Amin. Nah, dari 3 ini, saya nyambungin tentang responsibility. Saya udah mau selesai. Yang Ferdi bilang itu betul. Bahwa semua ini yang Tuhan udah kasih mengandung responsibility, yaitu apa? Tanggung jawab. Yang membedakan orang dewasa dan tidak adalah tanggung jawab, bukan umur. Dulu mama saya dibesarkan dari waktu papanya masih hidup, mereka berkelimpahan lah. Tapi papa mama saya meninggal karena kawinnya udah tua. Kakek nenek saya. Papanya dari mama saya ya. Dulu Shinsei ya. Tahu ya Shinsei ya? Nggak tahu Shinsei? Wah, anak zaman sekarang nggak tahu Shinsei ya. Dokter tradisional lah. Ya. Shinsei namanya. Waktu dia ngobatin orang, banyak duitnya. Tapi ketika meninggal, mereka jatuh miskin, dijualin semua emas, berlian, beli rumah. Mama saya itu harus dagang dari kecil. Ya, paman saya itu harus dagang pempek. Kakinya keseduh air panas cuka. Tapi hari ini dia berhasil. Jadi mereka melewati hal-hal yang gak enak dari kecil. Ya, mereka harus kerja keras. Saya umur 22, selama 1 tahun sampai 23, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak kerja, saya cuma main game di rumah. Betapa bodohnya saya. Mama saya, paman saya sudah kerja dari dia SD, dari dia SMP. Mana yang lebih dewasa? Adalah yang melakukan tanggung jawab. So tanggung jawab equal to maturity. Amin. So kalau kamu dikasih tanggung jawab, kerjakan baik-baik. Kenapa? Karena kalau kamu sudah dikasih tanggung jawab, pasti dibekali authority. Kalau kamu dipercayain tanggung jawab, karena orang percaya kamu punya kemampuan. Kalau orang percayain kamu sebuah tanggung jawab, dia pasti pilihnya cuma kamu yang ngerjainnya. Betul nggak? Sangat spesial. Karena itu, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ini loh maksudnya. Kenapa kamu harus maksimal? Amin. Ya, jangan turunin standarmu ya nak ya. Oke? Amin. Jangan tawar hati terhadap dunia ini. Terus upgrade dirimu. Responsibility. Karena itu teman-teman, kalau saya memberikan kesempatan teman-teman pelayanan di tempat ini, karena saya percaya sama teman-teman. Teman-teman pasti bisa. Tadi WL baru-baru 3. Diberkati dengan pujian penyembahan. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Ya, keren. Saya juga diberkati kok. Kata siapa anak muda gak bisa WL? Kata siapa anak muda tidak diurapi? Amin. Semakin kamu ngerti ini, semakin menjadi-jadi urapanmu. Haleluya. Responsibility. Yang terakhir, grogi ya, Debo ya. Setiap orang, sama-sama bilang setiap orang. Ini ayat terakhir. Setiap orang ada jubahnya masing-masing. Sama-sama bilang jubahnya masing-masing. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan.
Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang. Bintang juga beda dengan matahari. Kalau ditukar-tukar, bingung juga, betul gak? Gak bisa. Kemuliaan saya dengan kemuliaan Ferdi beda. Karena itu jangan bersaing satu dengan yang lain. Amin. One need another. Sama-sama bilang one need another. Karena jubah kita beda-beda. Tapi semua itu diikat dalam satu tubuh menjadi satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Kita ini semua harus bersama-sama untuk menunjukkan sebuah tubuh Kristus, kepala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita layani bersama-sama. Amin. Ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain ini siapa? Semua orang percaya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau teman-teman nanti baca di bawah lagi, hendaklah seseorang jangan memegahkan diri sendiri, dikatakan. Nggak ada yang boleh yang sombong dalam kerajaan Allah. Amin. Kenapa perlu sombong sih? Kamu itu sudah kalah dengan kerajaan kegelapan. Kamu itu bisa menang karena ada kerajaan Allah yang turun dalam hidup kamu. Apalagi yang mau disombongin dalam dirimu? Kamu diurapi. Are you sure kamu bisa sombong dengan urapan itu? Kamu diurapi karena Yesus yang murah hati buat kamu. Sebenarnya kamu gak layak diurapi. Amin. Kamu bisa membawa kemuliaan kerajaan Allah itu karena Yesus tinggal dalam hidupmu. Dia bisa tinggal di mana aja. Dia bisa tinggal di sorga dan gak pernah ke bumi. Tapi dia pilih ke bumi dan tinggal dalam kita. Apalagi yang mau disombongin dalam hidup kita. Amin. Setiap orang harus membangun. Paulus ngajarin ini karena dia ajarin kita harus dewasa dalam Tuhan. Amin teman-teman. Saya bangga sama teman-teman yang terus melayani, terus setia. Saya bangga jujur aja. Dari muda-muda dikasih tanggung jawab diselesain. Dikasih tanggung jawab diselesain. Haleluya. Teruslah latih. Amin. Ya. Karena teman-teman harus membangun. Kemarin saya ngomong sama siapa saya lupa. Kalau dari kita, tim kita yang gak maksimal, kita semua itu sedang membangun bersama-sama di GBI Rokoy Halim. Kalau kita ancur-ancuran gak setia mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, yang kena semprot kita semua sama Tuhan. Karena nanti diuji pekerjaan kita. Betul gak? So ini bukan buat GBI Rokoy Halim, ini bukan buat His Calling Community, ini semua buat kerajaan Allah. Amin. Oke? Ya. Saya selesai, teman-teman. Ayo pemain musik maju ke depan. Kita ambil 10 menit. Lagu yang tadi David nyanyikan. Ayo Fit, nyanyikan lagi Fit. Haleluya. Kini aku percaya. Oke teman-teman. Kesimpulannya adalah kayak gini teman-teman. Bingung gak teman-teman yang saya sampaikan? Ada yang bingung? Oke. Hah? Enggak. Fiona dari tadi gini. Ada yang bingung? Dia garuk kepala. Ada yang bingung? Dia kayak gini-gini. Saya jadi bingung. Saya yang bingung sekarang ya. Oke. Ketika identitas teman-teman firm dalam Tuhan,
Gak ada satupun hal yang bisa mengalahkan teman-teman. Setuju? Setuju? Buatlah kemenangan Anda sendiri dengan story sendiri bersama Tuhan yang hebat. Amin. Kamu punya story masing-masing. Bagaimana Tuhan mengurapi kamu, bagaimana talenta kamu berkembang, bagaimana ciri khas kamu dikeluarkan dalam storyline kamu. Amin. So don't rush your time. Jangan terus terburu-buru. Saya harus ini, saya harus no. Nikmati storyline kamu sendiri. Kalau dosen bilang kamu bodoh, jangan percaya. Ya, karena Tuhan gak bodoh. Dia menciptakan bumi ini dengan hikmat dan pengertian. Dan dia menciptakan kalian dengan hikmat dan pengertian. Amin. Kalau ada yang bilang kamu bodoh gak berguna, jangan percaya. Karena Tuhan gak bodoh. Dan kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. So, saya berdoa hari ini. Mari semua bangkit berdiri. Saya berdoa hari ini teman-teman menangkap sesuatu pesan. Authority, ability, dan appointed. Saya pengen nyampein harapan saya buat teman-teman. Bahwa setiap teman-teman itu istimewa. Otentik. Saya pengen nanti 20 tahun lagi, 10 tahun lagi saya melihat teman-teman itu semuanya sukses dengan storyline-nya sendiri. Amin. Saya pengen teman-teman suatu saat kok aku sekarang udah jadi ini, kok sekarang aku begini, kok sekarang aku buat ini. Kenapa? Karena kamu memilih ciri khas kamu dan kamu tahu harus kamu yang diutus. Kenapa saya yang datang ke Lampung untuk mendirikan cabang baru GBI Rock? Karena memang harus saya yang diutus ke sini. Mungkin kalau orang lain mungkin belum tentu mau dan belum tentu bisa. Itu yang membuat saya bertahan, Tuhan yang pilih saya. Maukah teman-teman punya iman? Katakan sama diri teman-teman, Tuhan yang pilih saya. Kalau keluargamu hari ini belum pulih, justru Tuhan pilih kamu dilahirkan di keluarga itu. Karena Tuhan tahu kamu akan berjalan bersama Dia memulihkan sebuah keluarga. Solusinya adalah kamu. Kamu gak perlu tunggu solusi apapun. Solusinya adalah kamu. Kenapa kamu dipilih Tuhan di kampus hari ini? Yang mungkin kamu gak suka. Karena kamu akan dijadikan solusi supaya nama Tuhan diberitakan di sana. Sesulit apapun. Kenapa kamu sepertinya kamu mau sekolah di sini tapi kamu gak dapet, kamu malah sekolah tempat lain. Karena Tuhan pengen kamu jadi solusi buat kerajaan Allah. Pejamkan mata kita, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan, aku selesai. Haleluya.